Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Oke, baik. Kita melanjutkan perkuliahan yang waktu lalu. Jadi kalau kemarin sudah berhasil bikin embedded device-nya. Ya, kalau saya cek tadi satu persatu kelompok sepertinya sudah semua. Ada beberapa yang masih error ya, sepertinya ya. Kelompok belakang tadi masih beberapa yang mati relaynya. Kemudian, tapi mayoritas kalau saya amati sudah bisa semua. Ada satu kelompok ini kemarin sebenarnya udah selesai pertama ya Mbak. Cuman ada satu kendala, transistornya panas. Ini sudah aman? Nggak panas. Nah nanti kita coba tes. Nah untuk itu kita akan review dulu. Saya akan ambil contoh dari kelompok Mbak siapa? Mbak Nada. Ini salah satu yang sudah jadi kemarin dan sudah dicoba semua, nyala semua. Nah seperti yang kita bahas di awal pertemuan bahwa di mata kuliah embedded device ini kita belum berbicara tentang estetika. Ya, jadi ada beberapa yang sudah cukup bagus, ini rapi gitu. Ini juga belum rapi. Bahwa sini kanan kirinya ada dua. Secara estetika bagus. Tapi fokus kelas ini outputnya nanti adalah pada fungsinya. Dimana fungsi dari teman-teman segala sesuatunya bisa jalan. Itu poin utamanya. Poin tertingginya kan. Pak, gimana kalau yang relaynya masih mati, belum nyala semua? Nah, nanti kita akan bahas. Teman-teman bisa mendapatkan nilai maksimal juga dengan Allah bisa menemukan kenapa sih relaynya nggak mati, gitu mas. Di kemarin kan ada yang tanya kayaknya ya, beberapa teman nanya, Pak kalau saya yang dari 10 nyalanya cuma 5, nilainya bagaimana? Nah kalau yang 5-nya mati ini teman-teman bisa mengidentifikasi kenapa sih kok mati, nah itu nilainya akan tinggi juga. Karena teman-teman mahasiswa khususnya sarjana akan berbeda dengan teman-teman mahasiswa SMK gitu kan ya. Kalau SMK dulu teman-teman masih SMK yang penting bisa jadi dulu produknya. Nah kalau dulu ya lebih dalam lagi bisa menganalisis matinya kenapa sih? Yang 1 sampai 5 hidup kok yang 6 sampai 10 mati? Kenapa? Gitu ya. Nah, itu yang nanti kita akan diskusikan hari ini sekaligus melanjutkan pertemuan terkait dengan codingnya. Oke, kayaknya ada beberapa yang sudah codingnya, ada beberapa yang masih belum. Tapi sebelum ke sana, ini beberapa materi yang ingin saya bekalkan juga ke teman-teman. Karena ini sudah menjelang akhir pertemuan ya. Sudah menjelang akhir pertemuan. Kalau kita bicara tentang embedded device, kita berbicara tentang hardware dan software. Ya, hardware teman-teman pakai apa kemarin? Microcontrollernya? SPT2. Oke. Kemudian softwarenya pakai apa? Arduino IDE untuk bikin rangkaiannya. Nah inilah kalau kita bicara tentang hardware dan software. Jadi nanti ketika teman-teman ke industri, ya ini akan mengenal hal-hal ini gitu. Dan banyak juga teman-teman kakak tingkat kalian yang sekarang sudah di industri dengan kebakaran di IoT ini. Sedikit kita ulas dulu materi-materi sebelumnya. Jadi kalau kita teman-teman sudah pakai relay, ada pin-pin yang saya minta untuk kemarin dipasang di samping kanan kiri ISP teman-teman ya. Fungsinya untuk apa? Nah, salah satu fungsinya adalah untuk menanamkan sensor ini. Nanti ketika UAS, boleh teman-teman tambahkan sensor. 1 sensor, 2 sensor, boleh. Jadi misalkan kita punya sensor MP2, MP3, MP7, dan MP8. Ini adalah sensor yang berkaitan dengan kualitas udara. Bisa untuk deteksi gas, ya, beraneka macam gas gitu juga bisa. Ya tergantung sensor yang teman-teman nantinya pilih. Dan harganya variatif dari puluhan ribu saja untuk kelas yang skala lab gitu ya. Jadi sensor akan baca data ditampilkan ke LCD. Jadi teman-teman punya yang namanya suatu tampilan. Kalau di industri kita kenal itu dengan sebutan HMI, Human Machine Interface. Jadi orang-orang pekerja di industri ketika mau menjalankan sesuatu tinggal bisa pencet touchscreen di LCD itu nanti bisa langsung menjalankan aktifkan relaynya, matikan relaynya. Nah, si sensor ini akan membantu otomatisasinya. Nah, itulah embedded device. Oke. Ini beberapa macam microcontroller yang kita pakai tadi teman-teman kita pakai adalah ESP32. Kemudian, nah selain hardware yang kita bikin menggunakan microcontroller, kita juga punya yang namanya mini PC. Ya.
nanti mini visi ini akan masuk ke mata kuliah yang lain semestinya, ya. Di operating system akan diajarkan juga tentang mini visi, bagaimana operating system pada komputer biasa teman-teman dengan mini visi ini akan berbeda. Pak, kalau mini visi kita jadikan embedded kita nggak bisa, ya. Jadi dari proyek penelitian yang pernah saya dan tim lakukan, gitu ya, kita menggunakan Jetson Nano itu untuk mendeteksi tumpukan sampah yang ada di sungai di Pulau Batam. Jadi permukiman mungkin kalau di Semarang itu kayak di daerah pesisir gitu ya. Nah itu sampah itu ngumpul di perumahan ini, di kampung gitu ya. Tapi bukan sampahnya penduduk kampung itu. Di sampah-sampah kiriman dari lautan, kemudian terkumpulnya di perumahan, di permukiman itu. Sehingga dari pihak pemerintah meminta ada sensor yang mendeteksi. Benar nggak? Sampah itu datang ketika ada pasang surut air laut. Dan memang orang itunya jangan sampah. Nah, ternyata setelah dilakukan ini kita capture berapa sih timbulan sampah setiap harinya. Dan ini masih online. Kapan-kapan bisa kita bahas materi tentang project kita yang menggunakan Jetson Nano. Oke, kalau software device kemarin kita sudah beberapa pakai, ada Arduino IDE. Kemudian kalau teman-teman mau pakai nextnya, mau dihubungkan dengan database bisa pakai Firebase gitu ya. Kalau yang tadi kita berbicara tentang mini PC, ada Raspberry Pi, operating systemnya namanya Raspbian OS. Dan lain sebagainya, ada Python, ada Node.js dan lain sebagainya, dan isi IDE yang teman-teman pakai kemarin. Nah itu salah satu pembelajaran baru yang baru diterapkan di teman-teman TI semester ini. Kemudian, nah ini saya mau ambil contohnya. Sudah pernah saya kasih contoh ini belum? Belum pernah? Sensor ambulan? Belum pernah mas di kelas saya? Sudah ya? Ya yang sudah nggak terjawab berarti. Nanti biar nggak bocor. Yang belum banyak yang belum. Jadi kasus ambulan di Indonesia itu sangat banyak. Bahkan sekarang ada yang naik motor gitu, yang ngiring si ambulan itu untuk keluar dari kemacetan. Keluar dari kemacetan. Banyak kasus, teman-teman kalau mau cari beritanya banyak banget ini tentang kasus terkait dengan ambulan yang terjebak sehingga menyebabkan bahaya di ambulannya dan bahaya di pasiennya. Yang terakhir yang saya baca di berita beberapa hari lalu adalah tabrakan antara mobil ambulan dengan mobil pribadi. Mobil pribadinya tidaklah selamat semua. Yang di ambulan, sopir penumpangnya itu pasiennya meninggal semua. Ada teman-teman kalau mau search di berita lagi, belum lama ini. Belum lama. Nah pertanyaan saya, dengan memanfaatkan embedded device, ini kan terjebak di kemacetan lampu merah gitu ya. Kasusnya tuh banyak sekali di lampu merah. Embedded device, teman-teman punya lampu merah jalan raya, ada ambulan. Kira-kira apa yang bisa menyelamatkan si ambulan ini? Gimana mas? Gimana mas? Kalau ambulan. Oke, kalau lampu merah, ambulannya mendekat, lampu merah akan jadi hijau. Apa yang menyebabkan lampu merah itu jadi hijau? Sensor apa? Suara. Ada lagi yang lain? Selain sensor suara, ada lagi? Apa mas? GPS. Oke, sensor suara, GPS, apa lagi? Ambulan itu spesifik nggak? Sirina. Oke. Selalu ada apa di ambulan selain sirina? Tulisan ambulan. Boleh. Nah, si rangkaian relay teman-teman tadi dilengkapilah dengan sensor-sensor yang dipasang di lampu merah. Jadi CCTV
jalan raya itu nggak hanya nge-capture orang yang nggak pakai helm aja, nggak nge-capture orang yang melanggar aja, tapi nge-capture lah si ambulans. Ketika dideteksi ada ambulans, si lampu merah bisa langsung otomatis jadi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disyaratkan ya, mobil ambulans harus berwarna putih dengan tulisan ambulans. Nah ini contoh tadi kasus. Nah ini contoh-contoh berita yang cukup banyak. Oke, sebelum kita masuk ke final project untuk UASnya teman-teman, ini saya kasih satu contoh project yang teman-teman bisa juga pakai ini. Jadi ini contoh project yang sudah pernah dibuat juga sama teman-teman mahasiswa. Embedded device. Kenapa embedded device? Sebenarnya kita nggak perlu koneksi ke internet, gitu ya. Nah, koneksinya apa Pak kalau nggak koneksi ke internet? Di modul ESP32-nya teman-teman itu sudah dilengkapi juga dengan Bluetooth. Nah, jadi selain Wi-Fi ada Bluetooth-nya juga. Sehingga pengiriman datanya bisa melalui Bluetooth tanpa harus pakai koneksi internet. Nah, ini adalah flowchart-nya. Jadi nanti setelah codingnya teman-teman sudah bisa mempelajari, next kita akan bikin project final UAS-nya. Ya, project final UAS-nya adalah kira-kira mau ada flowchart-nya seperti apa rangkaian yang teman-teman sudah buat ini. Pak, apakah harus 10 relaynya dimanfaatkan semua? Enggak harus. Ya. Jadi 10 relay itu bisa dimanfaatkan untuk kalau di sini menyalakan pompa. Ya. Pompanya tidak hanya satu di sini. Kenapa? Karena di hidroponik itu ada campuran mix dari airnya. Ya. Jadi ada AB mix, jadi komponen unsur A, unsur B di mixing dengan air. Nah, inilah dicampurkan ke dalam suatu tandon besarnya. Kalau airnya kurang, ditambah lagi airnya. Jadi ada minimal 3 pompa di situ. Siapa yang aktifkan pompa itu? Ya si rela tadi, kontrolnya, on-off-nya dari rela tadi. Gitu. Kalau di sini, kalau kita baca flowchart-nya, dari microcontroller akan membaca sensornya. Nah, silakan nanti teman-teman bisa tambahkan sensor. 1 sensor, 2 sensor gitu ya, untuk aplikasi yang teman-teman mau terapi. Kemudian bacaan sensor, advance-nya lagi, ya. Jadi kalau teman-teman buat seperti ini sudah bisa dibuat untuk skripsi gitu ya. Jadi ada logika fuzzy yang digunakan. Jadi kalau teman-teman ngambil sistem cerdas penjurusannya di TI, mau masuk ke fuzzy logic, datanya diambil dari data real time yang ada dari sensor yang teman-teman pakai. Ini sebagai input, si fuzzy-nya ini digunakan sebagai prosesnya. Campuran AB mix-nya tadi kurang apa? Kan ya? Nah, akhirnya yang memproses adalah si fuzzy logic. Akhirnya menggerakkan pompanya untuk hidup atau mati. Nah, sisi lainnya, nah ini kalau sini nanti masuknya ke ranah IoT-nya, masuk ke database, kemudian ke cloud server, kemudian masuk ke mobile apps. Nah ini kalau secara lengkap seperti ini, kalau teman-teman bikin seperti ini sudah bisa di deskripsi. Pak, boleh nggak kita pakai skripsi dengan satu device, nanti device intinya ini gantian sama temennya. Nah, tapi secara struktur pergantian penggunaan data ini bisa sangat memungkinkan, karena nanti tinggal teman-teman colok aja langsung di sini. Sensor-sensor yang mau digunakan, outputnya langsung dimasukkan ke relay-relay ini. Fuzzy logicnya ditanam di mana? Fuzzy logicnya ditanam di microcontroller ya teman-teman. Nah, silakan untuk teman-teman yang di kelas ini yang semester 6 mau ke 7, mau sudah planning ambil skripsi atau sudah semester berapa? 8 ya sudah skripsi ya. Nah, silakan boleh gitu ya untuk membuat project ini nanti arahnya ke skripsi. Memang waktu mata kuliah embedded device dan IoT ini dibuat, target kami adalah untuk membantu teman-teman memiliki luaran skripsi. Bisa jurnal juga gitu kan ya. Kalau yang di kelas IoT sebelumnya karena sudah di level tertinggi, saya berikan challenge untuk teman-teman yang mau publish jurnal. Yang berhasil publish, saya akan berikan pembiayaan untuk publikasi jurnalnya. Ada 2 mahasiswa kalau masalah di kelas. Ya. Nama pertamanya siapa Pak? Ya nama pertamanya si mahasiswa itu karena untuk menulis. Nama saya di balik belakang.
Nah, ini project embedded device. Jadi nanti setelah ini project UAS kita semua yang pertama bikin flowchartnya, bebas aplikasinya, diskusikan sama temennya, tambahkan 1 sampai 2 sensor, outputnya sudah jelas sudah tertanam di boardnya. Oke. Ya, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan project akhir? Silakan. Ya, minggu depan sudah minggu tenang ya, minggu tenang. Jadi pertemuan mungkin kita akan buat lebih fleksibel. Silakan nanti teman-teman bisa janjian untuk diskusi dengan saya. Karena kalau hanya satu pertemuan kita bahas untuk UASnya, harapan saya sih pertemuan depan teman-teman sudah bawa proyeknya, konsultasi, sudah per tim presentasinya, arahnya adalah UAS gitu ya, proyeknya selesai. Jadi kalau di kelas kayaknya nggak cukup waktu, jadi silakan nanti janjian di luar jam kelas, tidak masalah. Khususnya yang sekarang masih banyak yang error, nah ini harus sedikit juga. Oke, ada yang mau tanya lagi, silakan. Aman? Oke. Ya, nextnya saya lihat juga terkait dengan ICIDE. Kemarin kita sudah pakai ICIDE, dan kalau lihat contoh progres teman-teman mantap ya, bagus-bagus ya. Ini saya tadi ambil contoh dari punya Mbak Nadia gitu ya. Oke. Dengan apa namanya, komponen minimal yang sama, 1 microcontroller, 10 relay, 10 transistor dan sebagainya gitu ya. Ternyata teman-teman bisa menghasilkan bentuk rangkaian yang berbeda-beda. Walaupun di awal saya bilang estetika nomor sekian, ternyata hasilnya juga bagus-bagus, nggak asal acak-acakan. Kira-kira kenapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ada yang share nggak? Pak, ternyata setelah dibuat itu kalau semeraut itu ya rangkainya kan semeraut Pak. Gitu ya kayaknya. Sugesti. Coba pinjam Mas. Ya. Jadi pernyataan saya yang waktu lalu itu, yang pertama kali kelas bahwa estetika nomor 2 teman-teman, itu adalah sebagai acuan untuk teman-teman membuat itu biar bebas gitu ya. Tapi kunci utamanya adalah yang benar ya harusnya rapi. Kenapa? Setiap satu komponen ini itu adalah tinggal dikopikan aja ke semua. Dan ketika komponennya sama rangkaiannya, maka buat jalurnya akan bisa rapi. Tapi kalau teman-teman nyusunnya relaynya yang satu ke atas, muternya ke atas, yang satu muternya ke bawah, akan lebih sulit lagi bikin jalurnya. Ya, jadi ketika teman-teman buatnya dari awal rapi, malah lebih mudah dalam membuat jalurnya. Nah, seperti contoh yang ada di sini. Oke, kurang lebih mungkin teman-teman juga sama ya. Ini tadi relaynya di sayap kanan kiri 2, 4, di bawah ada 6, total 10 km. Dan alhamdulillah aman ya Mbak ya, nyala semua. Nyala semua. Oke. Ini nyala semua? Belum cek. Oke, habis ini kita cek, kita masuk ke coding. Oke, next. Hari ini target kita seperti yang saya sampaikan di grup tadi, ya, kita akan coding. Target hari ini semua teman-teman sudah berhasil untuk coding dari rangkaian. Oke, saya tanya dulu yang sudah, siapa? Kelompok yang sudah berhasil nyoba relaynya. Oke, 1, 2, 3, sini, 4, udah kan? Apa? Yang kemarin kurang 1. Oh, error lagi. Ini tadi belum dicoba ya.
Berarti 50% yang sudah berhasil. Nah, kita akan coba kulik bersama. Silakan dibuka Arduino ini ya. Kemudian dipasangkan dulu si kabel dengan ESP-nya teman-teman. Nah, oke. Ya. Jadi setelah ditancapin, LED di ESP akan nyala. Ya. Kalau LED di ESP mati, berarti ada yang short. Ada yang short itu ada yang hubung singkat, ada yang konslet lah. Bahasa mudahnya gitu. Ya. Ketika ditancapin LED-nya nyala merah normal seperti ini, berarti rangkaian teman-teman di sini aman. Positif negatif nggak ada yang saling berhubungan. Itu langkah pertama sudah aman dulu. Setelah itu baru kita coba coding rangkaiannya. Ya, kalau ditancapin LED-nya masih mati, segera dilepas dulu dari laptop. Oke. Yang kedua, dicek dulu semua komponen yang kepasang di sini. Harusnya tidak ada yang panas. Harusnya tidak ada yang panas. Mana yang mana? Di bawah. Oh itu. Ya, harus kalian coba. Nah, coba pegangin semua masing-masing transistornya. Kalau normal itu nggak ada yang panas. Ya, ini ada panas satu nih. Ini coba pegangin ini. Ini bagian yang nomor 4. Silakan, nanti sambil selesai coding. Laptopnya mas? Aman ya? Nggak bisa ya? Oke, udah bisa mas? Semuanya? Dari sini ya? Ya, sama skematiknya. Jadi kita bahas gitu kan ya. Oke. Pelajaran ketiga, hasil evaluasi kemarin ya. Saya menemukan ada beberapa yang nggak nyala. Itu dari solderan teman-teman. Karena first time nyolder mungkin seumur hidup. Ya. Jadi solder itu kalau di embedded device di elektronik ya, benar-benar harus nyambung. Cara ngeteknya gimana? Kalau teman-teman mau ngecek, digoyang-goyangin kakinya ini komponen. Kalau masih bisa goyang, walaupun terlihat nyambung, itu belum nyambung. Jadi misalkan ini tembaganya, solderan teman-teman di atas ini, kelihatannya sudah ada timahnya, tapi buat gerak-gerakin gini-gini. Nah ini belum bisa. Ya. Jadi harus benar-benar melekat, digoyang-goyangin kayak mau goyang. Nah, ini salah satu contoh yang lumayan bagus nih solderannya. Apalagi untuk running pertama sudah gitu. Oke. Ya, kita masuk ke final dari ini, teman-teman. Oke, nah ini standar basic digunakan untuk mencoba semua relaynya jalan dulu sebelum masuk ke aplikasi
apa yang teman-teman mau buat nanti ya sesuai dengan flowchart masing. Nah, yang pertama kita define dulu pin-pin relay yang teman-teman pakai. Tentunya setiap tim punya pin yang berbeda-beda karena desainnya beda-beda setiap tim. Ya. Ini tadi punya kelompoknya Mbak Nadia tadi punya pin 32, 33, 25, 8, 5, 17, 16, 4, 27. Jadi langkah pertama sesuaikan dengan pinnya masing-masing. Pak, gimana cara nyari pinnya? Silakan tadi dibuka di gambarnya teman-teman masing-masing. Nah, di gambarnya teman-teman masing-masing ini ada IO pin yang dihubungkan ke teman-teman. Nah, jadi misalkan disorot di jalurnya masing-masing akan ketemu pin berapa. Nah, pinnya itu yang digunakan teman-teman. Ya, jadi di define di atas pinnya masing-masing gitu kan ya. Pak, boleh nggak di define-nya pinnya masing-masing? Relay pin 1 pinnya 32, relay pin 2 pinnya 33 dan seterusnya, boleh. Mau dibuat seperti ini boleh karena ini fungsinya hanya untuk looping mencoba 10 relaynya jalan semua. Oke, kemudian ditambahkan di dalam void setup di kelompok LNG ini adalah ada serial begin. Serial begin ini fungsinya untuk menyalakan komunikasi serial ISP dengan laptop teman-teman. Sehingga akan ketahuan ini sudah selesai looping atau belum. Gitu ya. Oke, nah balik lagi di void setup yang selanjutnya ini mendefinisikan bahwa relay itu sebagai output. Mendefinisikan bahwa relay itu sebagai output. Kenapa? Karena kalau di ESP32 setiap pinnya itu bisa jadi pin input dan pin output. Maka disebut dengan I/O. Nah, mendefinisikannya di mana? Ya di sini nih. Bahwa relay itu semuanya adalah output. Yang masuk dalam I ya. Ada 10 pin tadi itu adalah output. Fungsinya sebagai output. Kemudian dikondisikan juga di sini adalah kondisi awal. Jadi kondisi awalnya pengen apa? Ada active high, ada active low. Ya, di rangkaian teman-teman kemarin di desainnya kita desain sebagai active flow. Ya. Active flow itu fungsi maksudnya adalah ketika diberikan tegangan 0 volt, maka relaynya mati. Maka diberikan logic 0, itu relaynya mati. Ketika dikasih logic 1, maka relaynya nyala. Oke. Nah, ini kemudian masuk ke void loop untuk perulangannya. Jadi relaynya akan secara bergantian mati nyala sampai ke 10-nya, kemudian dia akan ring bahwa loopingnya selesai, kemudian kembali lagi untuk melakukan ulangan. Oke, silahkan bisa dicoba masing-masing. Nanti saya akan bantu juga cek masing-masing.